Audio Jungle. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Timeline Apologets 86. Nah, saya ada satu informasi penting, khususnya untuk kepada saudara-saudara kita yang seiman, yaitu kepada seluruh orang Kristen yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di belahan dunia lain. Begitu juga kepada teman-teman yang ada yang beragama Muslim. Nah, pada dasarnya fenomena yang sering terjadi mengenai pindah-pindah agama itu sudah dari dahulu kala. Ada dari Kristen pindah ke Islam, Islam ke Kristen, begitu-begitu. Berbalas-balas pantun, sehingga kadang-kadang memunculkan konflik horizontal. Oleh sebab itu membutuhkan kedewasaan di dalam kita berpikir, agar supaya ketika kita bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, kita tidak mudah terprovokasi, tetapi pada dasarnya segala sesuatu, keputusan itu ada di tangan mereka. Jadi ketika seseorang berubah untuk mau berpindah ke agama A, ke agama B, itu urusan dia, itu hak dia. Nah, konsep kami, konsep kekristenan itu sebenarnya ketika seseorang berubah imannya kepada iman yang lain. Artinya berubah imannya maksudnya pindah ke agama lain. Misalnya dari Kristen pindah ke Islam, atau pindah ke Hindu, atau pindah ke Buddha. Kami pada prinsipnya berasumsi atau beranggapan secara teologis bahwa ternyata dia bukan pilihan Tuhan. Begitu. Jadi teman-teman yang jadi mualaf atau pindah ke agama lain, berarti dia di Kristen bukan pilihan. Artinya kalau bukan pilihan Tuhan, menurut ajaran yang ada yang diajarkan kepada kami maupun di dalam Bible, bahwa memang dia tidak punya keselamatan apa-apa. Karena keselamatan itu cuma ada di dalam Yesus Kristus. Nah, ada satu kasus yang sebenarnya bikin saya tertawa. Bukan tertawa mengejek, tetapi saya kasihan melihat ini seorang pribadi yang sebenarnya dia ini motivasinya berpindah keyakinan, berpindah agama itu sebenarnya tujuan dia. Ketika saya telusuri, dia wawancara dengan teman-temannya, berbincang-bincang dengan temannya. Oke, tapi intinya di situ gue benar-benar berpegang banget, dan mungkin bisa dibilang gue membuat ketenaran itu sebagai Tuhan gue. Gue menyembah ketenaran. Gue akan melakukan apa aja supaya gue bisa tenar. Gue mungkin bahkan sempet, gue inget banget gue lagi ulang tahun, abis itu gue mabok abis-abisan, dan di situ gue hancur banget, dan gue ngerasa wow, lebih mendingan orang ngomongin soal gue daripada dia nggak pernah ngomongin tentang gue sama sekali. Seburuk apapun omongan itu, asal diomongin. Exactly. Jadi kenapa? Yang penting gue selalu ada dan selalu tampil di media. Yang penting orang tetap kenal gue tenar. Sedikit hanya mau mengupas tentang keimanannya, pengetahuan Daniel ini tentang Alkitab. Nah, setelah dia menguraikan satu persatu, orang ini anak sekolah minggu pun lebih tahu dari dia. Satu contoh, dia menyuruh kita membaca di dalam kitab Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di dalam kitab Yesaya itu berbicara di dalam masa perjanjian lama, yang kira-kira jaraknya itu ke Yesus itu kurang lebih 1000 tahun. Nah, bayangkan di masa Nebukadnezar mau dihubungkan dengan Yesus.
Apa urusannya? Nah dia ini setelah saya melihat, dia menganggap bahwa orang Israel itu yang Yahudi itu Kristen. Salah. Yahudi itu agamanya Yudaism. Yang mereka sembah adalah Yahweh, Elohim, dan sebagainya. Tetapi menurut saya Daniel ini gagal paham. Sok mau ajar kita baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Ini dalam konteks berbicara bahwa kehidupan, keimanan orang Israel memang berubah-berubah. Israel itu terkenal sebagai namanya bangsa tegar tengkuk, bangsa keras kepala. Tetapi Israel ini jangan kau samakan dengan Kristen. Berbeda. Ajaran Yesus bukan seperti itu. Nah, si Daniel sok mengajar Nebukadnezar dengan segala macam, melihat mencari Tuhan. Mana Tuhan orang Kristen? Mana Tuhan orang Israel? Memangnya Tuhan bisa dilihat? Kamu panggil UAS guru spiritualmu, lalu tanya sama UAS, UAS kamu lihat Tuhanmu? Panggil UAS. Kalau UAS bilang, oh iya, saya lihat Tuhan saya setiap hari. Ah iya, kamu berdua berarti sama. Dua-dua gilanya. Nggak ada, masa Tuhan mau dilihat? Ya wajarlah Nebukadnezar itu, ketika dia melihat mana Tuhan orang Israel. Ya iya, Tuhan kok mau dilihat dengan mata? Kamu tahu enggak, Musa aja, nabi Tuhan, nabi besar. Kamu mau tahu enggak, Daniel? Musa saja tidak bisa melihat Tuhan. Hanya mendengar suara. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah itu adalah kudus. Kita ini daging tidak bisa bertemu dengan kekudusan. Barang siapa melihat yang kudus itu, dia akan mati. Nah ini, Daniel ini, sayang sekali. Waktu kecil, sekolah minggunya nggak tahu sekolah minggu di mana. Tapi saya punya keyakinan satu. Dia ini sebenarnya membuat sebuah alasan-alasan untuk pindah agama, kecewa dengan sesembahan orang Kristen. Memangnya kami menyembah apa? Kami menyembah kayu. Menyembah seperti kau bilang tadi, kotak yang ditaruh tamu itu. Kami tidak menyembah itu. Kami menyembah orang Kristen ya, ingat baik-baik. Kristen menyembah kepada Yesus Kristus yang berinkarnasi dari Yahweh Sefaot, Elohim. Dia berinkarnasi menjadi manusia, itulah Yesus. Itu yang orang Kristen sembah. Jadi jangan kau tarik keimanan Kristen di masa Nebukadnezar, di ribuan tahun yang lalu. Ini Daniel ini gagal paham. Lalu mau jual pernyataan, ternyata pemikiran saya sama dengan UAS. UASnya apa sih? Pernyataan kontroversi UAS. Di dalam salib itu ada jin kafir. Itu kan pernyataan UAS. Jadi si Daniel dia setuju dengan pernyataan UAS bahwa di dalam salib ada jin kafir. Nah di Nebukadnezar sudah ketemu dengan Tuhan Yesus belum? Nah ini kan orang ini mau menjual keyakinannya, tetapi sebenarnya dia tendensinya lain. Kalau saya melihat dia tendensinya lain. Dia cuma mau cari-cari satu ayat firman Tuhan yang mau menyerang kekristenan, padahal dia lupa. Yang dia buat perbandingan itu jauh. Ingat baik-baik. Israel, berjalannya kehidupan mereka. Sekarang Israel, ya agamanya Israel, ingat baik-baik. Agama Israel adalah Yudaism, Yahudi. Beda dong dengan agama Kristen. Nah, agama kamu menyembah agama Kristen. Lalu yang kamu ragukan kekristenanmu seperti apa? Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Anda sebenarnya sedang berspekulasi. Padahal tujuanmu saya sudah bisa dapat. Ketika Anda berkomunikasi dengan teman-temanmu, Anda takut popularitas sudah mulai menurun. Tentunya Islam kan ini agama mayoritas di Indonesia. Kamu mau mendompleng ke situ. Begitu. Lalu kedua, kamu mau cari popularitas. Nggak bisa lewat Kristen. Memang Kristen itu pikul salib, menyangkal diri. Jadi kalau kamu mau cari popularitas lewat Kristen, nggak bisa. Kamu harus pindah agama sana.
lalu kau cari popularitas di sana. Tapi ingat, kamu bukan pilihan Tuhan. Nanti saya akan perlihatkan pernyataan-pernyataanmu yang mengatakan bahwa menyembah berhala dan sebagainya. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ, the holy of the holies, ya. Yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernacle, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari. Gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Itu dia 5 hal yang gue setuju dengan Uwas di pembicaraan kita. Kalau misalnya lu nggak tahu apa yang gue lagi ngomongin, nonton di channel YouTube Daniel Mananta Network, nonton obrolan kita, dan kasih komentar juga ke kita ya. Tell me what you guys think. Gue di sini pengen ngasih tahu ke kalian bahwa inilah Indonesia. Inilah cara kita bertetangga. Mungkin kita nggak bisa memilih siapa tetangga kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. So, guys, I hope you like our interview. And keep be a blessing to other people. Sebagainya. Kok mau dihubungkan di masa Nebukadnezar dengan di masa kekristenan zaman Yesus? Ya jauh lah. Tetapi kalau kau mau bilang Tuhan, Nebukadnezar itu tidak bisa melihat Tuhan, bos. Siapa di manusia ini yang mau lihat Tuhan? Kau panggil itu Uwas, ya, yang jadi guru spiritualmu, lalu tanya sama Uwas, kamu lihat Tuhan enggak? Kalau Uwas bilang lihat Tuhan, waduh, saya sudah mau gantung diri hari ini. Jadi Daniel, kami tidak Daniel Mananta ini, kami tidak mau usik ketika Anda berpindah keyakinan. Ya, itu satu ya, kami tidak mau usik Anda pindah keyakinan. Tetapi Anda salah kostum. Anda salah menafsir tentang firman Tuhan. Ya, perjanjian lama
di zaman Nabi Yesaya, ya, itu jaraknya dengan Yesus itu ribuan tahun. Kok kamu bisa gara-gara ayat itu kamu bilang, waduh, ternyata benar UAS mengatakan seperti itu. Wah, ini. Jadi ini Daniel Mananta, silakan, itu pilihanmu. Berarti Anda bukan pilihan Tuhan. Anda bukan orang pilihan. Dan Anda tidak masuk di dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Terakhir saya mau sampaikan kepada Daniel Mananta, perjanjian lama dan perjanjian baru itu konteksnya berbeda. Walaupun di situ ada nubuatan-nubuatan para nabi yang digenapi di perjanjian baru, ya, Yesus menggenapi semuanya itu. Tetapi kamu harus bedakan dong cerita Nabi Yesaya dengan cerita Injil. Yang dimaksud dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi cerita Injil ini bukan berbicara tentang Israel berhala di zaman Nebukadnezar. Anda salah kaprah dan benar. Anda sedang mencari popularitas, tetapi dengan jalan yang salah. Mungkin itu dari saya. Semoga Daniel merenung. Kami tidak mau membujuk Anda untuk kembali ke Kristen. Itu keputusanmu. Silakan jalani jalanmu yang baru. Mudah-mudahan kamu sukses dengan karir-karirmu ketika Anda sudah menyangkal Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tapi intinya di situ gue benar-benar berpegang banget dan mungkin bisa dibilang gue membuat ketenaran itu sebagai Tuhan gue. Gue menyembah ketenaran. You know, gue akan melakukan apa aja supaya gue bisa tenar. Gue mungkin bahkan sempat, gue inget banget gue lagi ulang tahun, abis itu gue mabok abis-abisan, dan di situ gue hancur banget. Dan gue ngerasa, wow, lebih mendingan orang ngomongin soal gue daripada dia nggak pernah ngomongin tentang gue sama sekali. Seburuk apapun omongan itu asal diomongin. Exactly. Jadi kenapa? Yang penting gue selalu ada dan selalu tampil di media. Yang penting orang tetap kenal gue tenar.